Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu di dalam secara virtual. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini, ibadah di tengah pekan pada hari ini. Mari siapkan setiap pikiran dan hati kita untuk fokus kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih untuk setiap kebaikan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami mau bersekutu, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, agar kami dapat bersekutu dengan baik. Berarti acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, sehat dan semangat. Syukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama menikmati ibadah di tengah minggu. Ya, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang 4 sampai 7. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kami ucap syukur kasih Allah yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, melimpah tercurah anugerah Tuhan, memberi kami kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera di dalam keadaan apapun juga, hingga kalau sampai saat ini Tuhan izinkan untuk kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat, memberi kami anugerah, supaya kami mengerti apa yang kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu, terlebih supaya kami dimampukan untuk boleh memberikan buah dalam kehidupan kami sehari-hari melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semuanya 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita semuanya pasti mengenal seorang biarawati terkenal yang sudah meninggal, yaitu Bunda Teresa. Beliau
terpanggil untuk melayani Tuhan melalui orang-orang miskin yang ada di Kalkuta, India. Bunda Teresa meninggalkan kemapanannya, kekayaannya, studinya untuk melayani Tuhan dipakai menjadi alatnya, karena beliau merasa terpanggil menolong untuk orang-orang miskin yang ada di Asia khususnya. Nah, melalui pendidikan dan pergumulan yang luar biasa di sekolah biarawati, akhirnya beliau ditapiskan menjadi biarawati dan diutus menjawab doa beliau ke India, di Kalkuta, terutama di kota Kalkuta. Nah, di sana beliau melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang miskin, yang sakit, yang terlantar, yang hidupnya sangat menderita, yang mereka tidur di pinggir-pinggir jalan, di emper-emper toko, di kolong-kolong jembatan, bahkan mereka yang kehujanan dan kepanasan. Bunda Teresa melihat bahwa mereka seperti layaknya binatang. Untuk itu, akhirnya Bunda Teresa membangun rumah penampungan untuk menampung orang-orang yang sakit itu, orang-orang yang miskin itu, orang-orang yang menderita tuberkulosis atau TBC, orang-orang yang kena rabies, bahkan kusta, untuk dirawat, dimanusiakan. Karena beliau berpikiran bahwa ketika mereka hidup, mereka seperti binatang yang ada di pinggir jalan, dan beliau beranggapan bahwa ketika mereka harus dipanggil Tuhan, mereka harus dilayakkan seperti seorang manusia. Dengan penuh kasih dan cinta, Bunda Teresa memelihara mereka, merawat mereka, menyuapi mereka, memandikan mereka dengan sabar, dengan tekun, dengan telaten, dan banyak orang-orang yang tertolong dan tersembuhkan, dan banyak juga orang-orang yang tidak tertolong akhirnya meninggal. Tetapi Bunda Teresa sudah berjanji bahwa mereka akan dimakamkan selayaknya sebagai seorang manusia, dan itu dilakukannya seumur hidupnya sampai akhirnya Bunda Teresa pun sudah tua, dan akhirnya ketika daya tahan tubuhnya sudah semakin lemah, beliau pun akhirnya tertular penyakit TBC itu, dan beliau akhirnya sakit dan meninggal karena penyakit tuberkulosis. Begitu luar biasa beliau melayani, Bunda Teresa melayani dengan penuh kasih, dengan penuh cinta sesama manusia yang dianggap tidak layak seperti binatang yang mereka ada di pinggir jalan, dan akhirnya dimanusiakan oleh Bunda Teresa dengan penuh kasih. Sebelum beliau meninggal, Bunda Teresa mengatakan bahwa tidak ada perbuatan yang kecil, tetapi semuanya dilakukan dengan kasih yang besar. Nah, dalam perenungan hari ini kita belajar bagaimana Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, bahwa di ayat yang ketiga dan keempat sampai ayat keempat sampai ke-7, Paulus tidak pernah mendefinisikan arti kasih. Apa itu kasih? Paulus tidak mendefinisikan itu atau mengartikan itu. Tetapi Paulus menunjukkan bahwa kasih itu harus bekerja. Kasih itu harus aktif. Berlawanan dengan teori-teori bahwa kasih itu adalah perasaan atau emosi seseorang terhadap orang yang lain. Tetapi Paulus memperlihatkan bahwa kasih bukan hanya semata-mata perasaan seseorang terhadap orang lain atau apa yang dirasakan orang itu kepada orang lain, tetapi apa yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, disinilah dasar-dasar kekristenan yang menjabarkan tentang kasih. Ada 14 poin yang Paulus tuliskan, bahwa kasih itu harus sabar, kasih itu harus murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih bukan pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, kasih bersukacita karena kebenaran, kasih menutupi segala sesuatu, kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dari 14 ini ada aspek kasih, ada dua aspek kasih, yaitu kasih yang memberikan diri sendiri. Artinya adalah dari sendiri kepada dilakukan untuk orang lain, yaitu sabar, yaitu murah hati,
bersukacita, yaitu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Bahwa kasih itu berasal dari dirinya sendiri dan harus dilakukan untuk orang lain. Artinya adalah keluar untuk orang lain. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek yang mengekang diri sendiri. Artinya adalah bahwa kasih itu harus dilakukan sebagai pengereman atau untuk menghentikan segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk orang lain, yaitu tidak cemburu, tidak megahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dan semuanya itu dijabarkan oleh Rasul Paulus. Lihatlah betapa tidak mudahnya kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus dan sebagai dasar kekristenan kita. Bagaimana kita bisa bersabar ketika kita menghadapi orang-orang yang begitu menjengkelkan dalam kehidupan kita, orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang menyakiti hati kita. Bagaimana kita bisa harus bersabar menghadapi mereka? Bagaimana kita bisa murah hati ketika kita merasa bahwa hidup kita saja kekurangan? Bagaimana kita bisa memberikan persembahan untuk gereja? Bagaimana kita bisa menolong orang lain? Bagaimana kita berusaha untuk tetap rendah hati ketika kita melakukan sesuatu, kita mengharapkan pujian dari orang lain atau sanjungan dari orang lain? Bagaimana kita tidak mencari keuntungan diri sendiri ketika kita bekerja, kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang banyak yang bisa untuk menghidupi kehidupan kita sendiri-sendiri? Bagaimana kita bisa melupakan kesalahan orang lain, tidak mendendam sementara kita begitu disakiti? Bagaimana kita bisa mengasihi dan mengampuni orang lain? Bagaimana kita tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain ketika kita marah, kita tidak berdebat? Bagaimana kita bisa berpikir positif kepada orang lain ketika mereka berpikiran negatif, memfitnah kita, menjelek-jelekan kita? Bagaimana kita berlaku sabar terhadap mereka? Bagaimana kita berusaha mencintai mereka? Nah, implementasi kasih itu mungkin mudah bila kita lakukan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, sahabat kita, keluarga kita, teman-teman kita, bantuan kita. Tapi apakah mudah kita mengimplementasikan kasih itu kepada orang yang tidak kita kenal, orang yang asing, bahkan sekali lagi kepada orang-orang yang melukai dan menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang selalu menghajar kita dengan perkataan mereka maupun perbuatan mereka? Bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Bagaimana kita bisa memberikan damai kepada mereka? Bagaimana kita bisa mengampuni mereka? Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa sungguh-sungguh untuk betul-betul mengasihi orang lain? Apakah kita bisa bersabar kepada orang lain? Apakah kita bisa berbuat kepada orang lain yang begitu menjengkelkan? Apakah kita selama ini selalu dikuasai oleh iri hati, melihat orang lain begitu sukses, sementara kita seperti itu saja? Jemaat kekasih Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon kepada ampun kepada Tuhan atas kegagalan demi kegagalan kita untuk mengasihi orang lain. Kita mungkin bisa menikmati kasih yang Allah berikan buat kita, tetapi kita gagal meneladani kasih Kristus kepada kita. Kita hanya suka menikmati kasih Allah tanpa mau membagi kepada orang lain. Kita begitu egois, hanya menyimpan kasih itu untuk diri kita sendiri, tetapi tidak mau membagikan kepada orang lain. Kita sering berkata-kata kita diberkati untuk memberkati, tetapi apakah betul kita lakukan? Kita sudah diberkati, apakah kita sudah memberkati orang lain? Natur kita, alam kita adalah kita pemarah, kita mendendam, kita menyimpan kesalahan orang lain. Apakah kita bisa mengimplementasikan itu, mengampuni, mengasihi orang lain? Kita sering iri hati, menuntut apa yang harus menjadi hak kita. Itu hakku, itu harus aku terima. Nah, malam ini kita boleh belajar bagaimana Paulus ada 14 poin bagaimana kita bersikap kasih kepada orang lain. Kiranya melalui perenungan hari ini
Allah menolong kita untuk sungguh-sungguh hati kita meluap dengan kasih, untuk hati kita sungguh-sungguh dipenuhi dengan kasih, dan kasih itu bisa kita berikan untuk orang lain. Selamat mengasihi. Tuhan memberkati kita. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.